Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan syariah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 1 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari yang sangat penting bagi umat Islam. Pada hari inilah, pada tanggal inilah, sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ketika kelahirannya, banyak peristiwa-peristiwa yang menyertainya, yang semuanya itu merupakan hal-hal yang menandai akan lahirnya seorang nabi pungkasan, seorang rasul terakhir bagi umat manusia. Kelahirannya sangat dinanti-nantikan oleh terutama keluarganya, karena beliau merupakan salah satu keturunan mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selanjutnya sampai ayahandanya Abdullah. Tampak dalam penetapannya sebagai Rasul, ketika beliau memberikan informasi, salah satu hal yang penting adalah ungkapan atau pesan Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dari sini tampak bahwa modal pertama adalah adanya anugerah Allah, yaitu yang berupa akhlak mulia. Sehingga dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Qalam ayat keempat, Allah pun memberikan informasi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah seorang insan yang berakhlak mulia. Dari ungkapan ini ada sahabat yang heran, mengapa beliau digelari sebagai insan dengan akhlak mulia. Karena itu sahabat tersebut kemudian bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Seperti apa akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjawab, "Allah taqra'ul Qur'an, apakah kamu tidak membaca Al-Quran?" Yang dijawab, "Bala qara'tu, saya selalu membacanya." Maka kemudian dijelaskan, akhlak Rasul itulah Al-Quran. Dan akhlak yang kelak diungkapkan dalam Al-Quran sudah dipersiapkan justru sebelum beliau lahir. Kalau diingat, ayahandanya bernama Abdullah. Konon nama ini yang pertama di kalangan bangsa Arab, yang tujuannya tentu dengan harapan agar ayahandanya menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul mentaati tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya. Kala itu dalam pandangan bangsa Arab, dalam keyakinan mereka, Allah adalah satu-satunya Tuhan Sang Pencipta. Seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulunallah. Wahai Nabi Muhammad, andai engkau bertanya pada orang-orang di sekitarmu, pada umatmu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menundukkan, yang mengatur matahari dan bulan? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Ini mengisyaratkan dalam keyakinan sesungguhnya mereka mengakui Tuhan Allah. Namun dalam ibadah mereka ternyata tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan beribadah kepada berhala-berhala, Lata, Manat, Uzza, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peribadatan ini tampaknya bertentangan dengan akidahnya, sehingga ketika ditanya mengapa meyakini Allah Sang Maha Pencipta tetapi beribadah pada berhala, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami beribadah pada berhala-berhala itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Abdullah, hamba Allah, dengan harapan semoga ayahandanya menjadi orang yang betul-betul mentaati tuntunan Allah. Ketika dilihat dari ibunya, beliau bernama Aminah. Apa makna Aminah? Maknanya adalah wanita yang dapat dipercaya. Ini mengisyaratkan ayahandanya adalah hamba Allah yang baik, ibunya wanita yang dipercaya. Sehingga bibit-bibit ini mengisyaratkan akan pribadi Rasul yang terpuji sesuai dengan namanya Muhammad, yang artinya yang terpuji. Kemudian yang merawat, yang membesarkannya di kala kecil namanya adalah Halimah, yang artinya adalah wanita yang lembut, yang santun. Sehingga nama ini tentu diharapkan menjadi jati diri dari wanita itu. Di tangan wanita yang lembut inilah Muhammad kecil dibesarkan, sehingga tentunya kelembutan hati, kesantunannya akan berpengaruh positif pada pendidikan rohaninya. Di mana beliau dibesarkan? Di pedalaman, jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk manusia. Karena ketika itu Makkah merupakan kota metropolitan, merupakan kota pertemuan berbagai suku, berbagai bangsa, yang masing-masing
membawa kebiasaan, membawa kepribadian atau budaya yang saling berbeda. Sebagai kota besar, di Mekah pun banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan ilahi. Mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya terjadi di kota itu. Rasulullah dibesarkan di pedalaman jauh dari suasana kota yang telah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah masa persiapan untuk menanamkan akhlak mulia, sehingga beliau layak digelari sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Aisyah Ummul Mukminin mengisyaratkan bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran, maka saat umat Islam mencintainya, menghargainya, menghormatinya, maka sudah selayaknya umat Islam pun mestinya mengikuti akhlak Rasulullah, menteladani perilakunya yang semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan kita semua sebagai umat Islam, seberapa banyak tuntunan-tuntunan Rasul telah kita ikuti? Seberapa besar akhlak Rasul yang bersumber dari Al-Quran kita teladani? Tampaknya umat Islam yang bagaimana Al-Quran mengenalkan dirinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari tuntunan-tuntunan ilahi itu, serta pembeda antara yang baik dan yang buruk. Tampaknya umat Islam belum seia sekata. Dalam surat Fatir ayat 32 Allah mengisyaratkan, "Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Yang artinya, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa hamba Allah yang terpilih, yang layak atau yang diberi amanah dengan Al-Quran ini? Yaitu umat Islam. Kenapa umat Islam? Karena hanya umat inilah yang mau meyakini bahwa Al-Quran wahyu Allah, datang dari Allah yang maha benar, maka dapat dipastikan ajarannya, tuntunannya, hukum-hukumnya pasti benar. Umat Islamlah yang mau mempercayai bahwa tuntunannya, bahwa ketetapannya akan membawa pada siapa saja yang mewujudkan dalam perbuatannya dengan kebaikan, dengan kesejahteraan, dan dengan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Kalau sekarang ada sekitar 7 miliar manusia di bumi, kemungkinan yang meyakini Al-Quran, yang disebut dalam surat tadi sebagai hamba Allah yang terpilih, hanya sekitar 20%. Kemudian pertanyaannya, apakah yang 20% ini juga mengikuti tuntunan Al-Quran sebagai akhlak Rasulullah? Ternyata Allah memberikan informasi sejak diturunkan ayat bahwa umat Islam menyikapi Al-Quran, melaksanakan tuntunannya, menteladani Rasul itu terbagi 3. Yang pertama, mereka yang disebut faminhum zalimun linafsi. Umat Islam
yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena di satu pihak meyakini Al-Quran, mempercayai bahwa tuntunannya akan membawa mereka ke jalan yang lurus, ke arah kebahagiaan, namun seringkali perkataan, sikap, perbuatannya justru bertentangan dengan tuntunan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida, surat Al-Ahzab ayat 70. Perintah Allah agar umat Islam selalu berkata benar, selalu menghindari dusta. Maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat seorang muslim yang berdusta, padahal dia tahu itu dilarang. Allah melarang perjudian, mengharamkan khamr, tapi masih banyak umat Islam justru melanggarnya. Inilah umat Islam yang zalimun linafsi. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian lagi adalah bersikap setengah-setengah, melaksanakan tuntunan Al-Quran tidak kafah, tidak total. Ajaran Al-Quran yang dilakukan dengan tanpa mengeluarkan rezeki, tanpa menyedekahkan harta, dilaksanakan dengan tekun. Sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, ditambah rawatibnya, qiyamul lail, dan sebagainya. Puasa tidak hanya puasa Ramadan, Senin Kemis mengikuti sunnah Rasul, dan lain-lainnya dilaksanakan. Tapi ketika wa'atuz zakah, keluarkanlah zakat, banyak umat Islam yang enggan. Banyak dari mereka yang tidak ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan pada yang berhak, disedekahkan pada duafa sebagaimana perintah Allah. Padahal dalam Al-Quran pun diketahui salah satu ciri umat Islam adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam sebagian hartanya ada titipan Allah, akun maklum, dan titipan Allah ini adalah hendaknya dikeluarkan, disedekahkan pada mereka yang meminta atau mereka yang malu untuk meminta. Nah, inilah potret umat Islam yang muqtasid, setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Inilah umat Islam dari kelompok yang terbaik, yaitu selalu melaksanakan tuntunan Allah, selalu berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Pertanyaannya adalah, kalau kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau, kita menghormati beliau, sejauh mana kita semua sudah mentauladani beliau? Sejauh mana kita telah melaksanakan tuntunan Al-Quran yang merupakan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya yakin yang di sini pasti tidak termasuk kelompok pertama yang zalimun linafsi, karena kehadirannya sudah merupakan perwujudan dari pelaksanaan tuntunan Al-Quran maupun sunnah Nabi. Maka alternatifnya adalah bisa jadi sebagian dari kita masih berada pada kelompok kedua yang setengah-setengah, dan yang kita harapkan mestinya kita berada di kelompok ketiga yang sabiqun bil khairat biidznillah. Oleh karena itu, dengan peringatan Maulid, dengan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya bila masing-masing mau
meningkatkan kualitas dirinya. Bila saat ini merasa masih berada dalam kelompok kedua, alangkah indah kalau ditingkatkan menjadi mereka yang ada di kelompok ketiga yang selalu sabiqun bil khairat biidznillah insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila kita semua selalu bernaung di bawah tuntunan-tuntunan Al-Quran dan berpedoman pada perilaku tauladan yang telah diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu pesan beliau menjanjikan siapapun yang selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah pasti tidak akan tersesat selamanya. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Oleh karena itu, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan sikap untuk selalu mengikuti berpedoman pada Al-Quran dan tuntunan-tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita tetap istiqomah dalam tauhid, dalam Islam, sehingga kita dapat memenuhi harapan atau anjuran Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, marilah kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati dan menadahkan tangan kepada Allah sambil berharap agar semua yang telah kita laksanakan mendapat ridhonya, dan apapun yang akan kita rancang, kita rencanakan selalu dalam restu dan tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.